Ini tidak berkaitan dengan melihat hantu atau metafisika, tidak, tapi semua hal. Bisa percintaan, bisa studi, kemudian usaha atau pekerjaan. Itu seperti ini. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, balik lagi Om. Ya. Kita hari ini di kelas metafisika. Ya. Bagian keberapa? Keempat ya? Ini kita memasuki bab keempat. Bab keempat. Ya, jadi kelas online bareng Pak dosen. Coba disingkat Mas Di. Yang bab 1 sampai dengan bab 3 kemarin sudah usai. Itu saya ditemani Mas Dufa. Ya. Dan ini nanti untuk bab 4 sampai dengan bab 6 itu dengan Mas D. Ya, saya pendatang baru di KTJ. Jadi kemarin di Opsan sebenarnya sudah mid semester Mas D di tengahnya. Jadi ini kita setelah UTS ya. Ini kita lanjut bab 3 bab 4 sampai bab 6 kemudian nanti UAS. Oke. Sebelum nanti kita lanjut ke metafisika analisis berikutnya, mata kuliah penjurusan berarti itu ya. Ya, kalau ini kan masih umum nih, masih umum. Pengantar metafisika. Oke. Gitu. Pengantar. Mahasiswanya juga masih ini, masih baru ini, maba. Iya. Ini banyak tanya-tanya ya bisa nanti. Di mana saja gitu. Maksudnya semoga semuanya nanti pandemi surkas berakhir dan untuk yang sedang studi, sedang belajar dari sekolah sampai dengan perkuliahan lekas untuk tatap muka. Ya, bisa ketemu teman-temannya. Dan ini saya harapkan biar segera bisa ke kampus untuk saya pribadi. Oke, tidak perlu berlama-lama sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini, pada kelas malam kali ini. Ada baiknya kita berdoa biar apa yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa menyerap serta bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa cukup. Amin. Ya, teman-teman Javanika semuanya. Malam hari ini kita mau bahas apa ini? Kelas materi apa, Om? Ya, ini saya tulis ya. Ini adalah bab 4. Ini kita masuk ke bab 4 yaitu spiritual awakening. Wih, mantap. Ini ya, pertama masuk kuliah materinya udah berat. Spiritual awakening. Iya. Pengertiannya spiritual awakening itu adalah kesadaran atau bangunnya kesadaran yang berkaitan dengan hal spiritual. Spiritual di sini bisa dihubungkan ke banyak hal, tidak terpaku pada satu kepercayaan ataupun religi tertentu, tetapi lebih ke kebatinan. Jadi bangkitnya rasa batin atau menyadari tentang keberadaan rasa lebih bersifat supranatural yang ada dalam individu. Jadi mungkin ini ya Om, kalau teman-teman Javanika ada yang tahu-tahu mimpi sesuatu yang berbeda, dengar sesuatu yang saya kok kayak dengar ini itu, mungkin ini bisa sedikit menjawab ya atau memberikan perspektif tentang jangan-jangan saya sedang mengalami spiritual awakening gitu. Ya, spiritual awakening itu juga berkaitan dengan beberapa. Ini akan kita ambil beberapa soalnya banyak banget ya. Nanti akan kita bikinkan tentang bagannya. Ya, jadi kita ambil 3. Pada kesempatan kali ini itu ini sebenarnya 4 SKS gitu. Jadi biasanya kalau 4 SKS itu 120 menit, tapi ini akan kita padatkan menjadi 60 menit. Jadi akan ada 2 sesi nanti. Ini mohon maaf kalau saya agak membelakangi ya.
Iya. Nah, 3 ini apa ini Om? Pertama itu cakra, terbukanya cakra. Oke. Kemudian yang kedua, atau mau dibahas satu-satu dulu? Satu-satu dulu ya. Oke. Yang pertama itu adalah terbukanya cakra, itu berkaitan dengan keberadaan dari mata ajna atau trinetra. Ya. Saya pernah dengar katanya letaknya di ini ya, di antara alis tadi, gitu ya. Iya. Sejatinya dalam tubuh manusia itu dapat membangkitkan ada beberapa spektrum warna aura. Nah, ini nanti akan kita bahas di bab berikutnya ya. Oke. Ini tentang warna aura. Satu warna yang selama ini adalah sering kita dengar dan familiar. Ini untuk saudara-saudara, dalam kuliah disebutnya demikian. Saudara-saudara para mahasiswa dan mahasiswi yang sedang mengikuti perkuliahan ini, kira-kira apa warna itu? Kan gitu. Apa Mas dia kira-kira yang paling familiar dari warna cakra? Nanti akan kita bahas satu-satu, kita runtut. Kalau saya lebih interest ke biru sih. Iya. Jadi memang ada satu spektrum dalam kolorimetri, gitu Mas. Jadi kalau dulu waktu saya sekolah SMK, kebetulan ada mata kuliah waktu itu kimia anorganik dan kimia analisis, dan juga ada instrumentasi analisis. Itu kita harus peka dalam hal membaca spektrum warna, karena di sini untuk indikator, misal ada phenolphthalein gitu, PP, phenolphthalein ataupun methyl orange, benzanol gitu, contohnya itu untuk melihat cakra warna Mas gitu dalam ilmu kimia. Dan di sini memang yang sering kita itu antara tadi Mas dia menyebutkan biru, itu ada satu pergeseran yaitu ungu. Atau indigo. Jadi indigo itu sebenarnya nama warna ya? Iya, sebenarnya indigo itu adalah warna nama dari warna atau kelir ya, yang ini bisa ditemukan dalam bahasa Spanyol atau dalam bahasa Latin, apa itu sebutnya ada warna-warna ini. Karena kalau kita melihat dari warna cakra ya, misal kita satu bersama di seperti ini tuh ada me, ji, ku, hibi, niu. U-nya di paling atas. Iya. Sebelum nanti di sini ada cakra perak, kemudian ada emas. Ini yang menandakan tentang kayak golden child contohnya gitu. Terus ada warna putih, ada warna hitam dan macam-macam. Nah, ketika orang ada di spektrum warna ungu atau indigo, itu boleh dibilang memiliki satu kepekaan yang ada di luar dari panca indera. Penandanya adalah warna ini ya berarti? Iya, salah satunya itu kalau dilihat secara ini ya. Kemudian kalau spiritual awakening, kemudian yang terbukanya cakra, itu nanti di sini ada 10 eye, Mas. Apa itu 10 eye? Apa itu? 10i. 10i. Ini tadi sudah saya rangkum. Coba nyuwun sewu Mas Dir bisa dibacakan. Oke. Oh iya. Ya. Materinya ada ininya ya, ada catatannya, karena kita semuanya harus berdasarkan beberapa referensi dan literatur. Apa Mas? 10i. Yang pertama adalah intuisi. Kemudian sinkronisasi, I-nya di belakang ya maksudnya. Kemudian ada apresiasi. Kita kasih I-nya gitu. Ada mengasihi, wih. Ini mengasihi. Mengasihi. Kemudian yang kelima menikmati. Kemudian menjadi diri sendiri. Itu tulisannya agak katril ke bawah. Kemudian mengalami. Delapan, relaksasi.
9 sangar ini. Mediumisasi. Mediumisasi. Nah, 10 saya paling suka netralisasi. Nah, ini mungkin buat teman-teman Javanica baru ya, buat saya juga baru. Karena kalau misalnya cakra kemudian warna aura kita sering sering baca, sering lihat di beberapa tayangan. Tapi kalau yang 10 ini baru saya temui di sini, Om. Ya, ini jadi dari saya merangkum dari semuanya, ada beberapa literatur, bisa dicek ya, nanti bisa browsing ataupun googling itu tentang semuanya hal ini. Itu bisa berkaitan dengan rasa atau mengetahui bangkitnya spiritual awakening gitu, Mas. Ini adalah ciri-ciri sebenarnya pembentukan dari 3 ini, tapi akan kita buatkan tabel itu biar lebih gampang dalam pemahaman. Dan nanti kalau ada teman-teman yang mencatat atau memfoto screen, monggo boleh bebas, karena kalau saya dalam kuliah saya itu bebas, Mas. Jadi mau merhatikan boleh, berkata mau nyatat, mau foto, yang bebas. Penting nangkep ya. Yang penting nangkep. Jadi ibarat kata kalau jadi dosen tuh bebas gitu, karena lebih berarti gini, kalau kita kuliah itu kan yang membutuhkan kita sendiri, dan ada senangnya ketika kemudian ditambah dengan materi-materi lain. Jadi biar lebih kompleks, karena kalau kita sekolah itu kan guru yang selalu memberikan materi. Tapi kalau bisa di sini itu mahasiswa yang menambahkan atau memberikan materi baru kepada kita. Jadi biar sinkron dan kita bisa saling bertukar pikiran gitu. Kembali ke 10 I. Ya, intuisi. Kata batin itu sangat penting. Jadi ketika kita merasakan sesuatu hal tentang intuisi, itu berarti spiritual kita sudah jalan secara awakening. Saya sering ini, Om, intuisi ketika mau gambar, pasti yang saya andalkan intuisi. Apa itu termasuk ini yang spiritual? Berarti ini misal studi katusnya yang kita pakai praktikum, Mas D. Pasti intuisi nih. Alat praga. Ada intuisi. Berarti di sini ada cakra-cakranya gitu ya. Jadi intuisi, Mas. Terus kemudian yang kedua adalah sinkronisasi. Sinkronisasi ini yang bisa Mas, bisa berkaitan itu dengan perselarasan itu dengan segala macam energi. Gitu. Bisa kita bilang energi manusia, pola pikir, membaca pikiran, kekuatan membaca pikiran juga. Ini bisa dari intuisi kemudian ke sinkronisasi. Terus alam semesta. Alam semesta itu luas, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian kepada sekitar ya. Sekitar kita, makhluk hidup sesama ataupun makhluk ciptaan. Itu sinkron. Jadi contohnya misal Mas D mau menggambar harusnya intuisinya, misal saya jelaskan gini nih, Mas D, nanti di gambar sketsakan, kemudian sinkronisasi kita berpikir. Ya ini yang susah sebenarnya, ketika kita tidak bisa memasuki ini sebenarnya sudah satu rangkaian. Intuisi dulu baru sinkronisasi, ketemu orang, Mas D, ketemu si A, cocok saya, baru bisa sinkron. Bolehkah kalau sinkronisasi ini kita sebut, ini orangnya satu frekuensi, Om? Kayak gitu ya? Boleh dibilang juga ini frekuensi juga bisa. Sering, Om, ini kita dapat yang kayak gini, sefrekuensi. Itu nggak bisa nyambung, Mas. Gitu ini pakai I juga, Mas, yang ini adalah rumus nanti 10 I atau 10 nanti keluar ya teknologi soal ini, 10 I. Misalnya dipertanyakan sebutkan apa 5 10 I yang tidak termasuk kecuali apa gitu. Ujian masuk KTJ. Kemudian yang ini adalah apresiasi. Apresiasi itu memberikan kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Jadi boleh dibilang juga antara apresiasi dan mengasihi ini empati nanti. Ini sebenarnya bersama. Rasa mengasihinya juga besar. Ibarat kata kita di jalan, kemudian ada nenek-nenek yang sudah sepuh, mau nyebrang kita seberangkan, bantu. Atau ada meong yang lapar, kita berikan makan. Itu lebih ke ini ya, humanis atau gifting ya. Gifting. Jadi orang-orang yang sudah ini biasanya lebih peka dalam arti sosial juga, masyarakat. Dan lingkungan juga ya, Om? Iya, ini ciri. Nanti coba nanti dikasih tanda
Ini tugas pertama, jadi TG yang pertama tugas ya. Biasanya di email. Tugasnya nanti coba memberikan tanda centang. Kira-kira dari saudara-saudara semua yang ada di sini itu yang mana gitu, Mas Di? Oke. Ya ini contoh soalnya Mas Di dulu. Oke, ini Mas Di ada. Saya udah ada. Ya, sinkronisasi ya kadang-kadang ada. Udah, ini nanti baru kita kalikan berapa persen, ketemulah berapa indeks spiritual awakening kita. Jangan-jangan ini lagi spiritual awakening. Ya, berarti ini kita nanti mencari IP-nya. Indeks prosentase. Ini berarti dalam persen. Oke, pasti nanti kita cari ya indeks prestasi. Indeks presentasinya ada berapa IP-nya. Nanti ketemu di sini adalah X. Kita cari X-nya, Mas. Oke. Menikmati, Mas. Ini kan luas banget Om. Menikmati apa Om? Menikmati dalam hal ini kita nyaman. Gitu. Kan berawal dari nyaman kemudian sayang, dari sayang kemudian menjadi cinta. Wah, berarti ini trending. Ya, jadi kita ada urutan. Ketika kita menikmati, itu pasti kita akan sayang. Gitu. Setelah sayang, jadilah nyaman. Setelah nyaman, jadilah cinta. Tapi yang dinikmati ini apa sih Om? Yang dinikmati ini dari apa yang dikerjakan. Misal dalam studi kasus ini adalah Mas Dit tentang gambar. Oh, gambar. Ya. Ya lumayan sih. Kadang nikmat, kadang nggak nikmat. Ya. Tergantung apa yang digambar. Ya. Jadi ketika sudah berhenti, oh saya tidak bisa mengapresiasi diri saya, maka sudah tidak akan bisa jalan ke semuanya mesti. Oke. Menikmati. Berarti ini kayak ini ya, dua gini ya. Ya, centang dua. Centang dua tapi ini biru. Nah, kalau centangnya centang dua nggak biru, nggak usah dilanjutin. Mundur alon-alon. Ya, pelan-pelan. Kita tidak perlu mengapresiasi orang yang tidak pernah mengapresiasi kita, karena nanti bisa menimbulkan sakit hati. Mantap. Ayo. Oke, menikmati centang satu. Ya. Diri sendiri. Nah ini. Jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Dimana kita menemukan kesenangan kita mesti. Oke. Bagi orang-orang yang mungkin sedang mencari jati diri, bagaimana kita menikmati atau nyaman dengan diri kita sendiri? Iya, jadi ini kita kembalikan lagi. Intuisi itu misal kita mau memilih satu pekerjaan yang cocok atau bidang usaha yang cocok contohnya. Intuisi ini nanti akan menggiring kita ke peton contohnya, hitungan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi antara bab 1 sampai dengan bab 4 itu semuanya terkait mesti. Para saudaraku di sini. Kalau ngajar kan nggak mungkin anak-anakku gitu. Jadi intuisi sudah terbangun. Kita cocoknya mau di mana? Unsurnya apa? Bisa dihitungkan dengan zodiak, sio ataupun apa? Boleh bebas. Sinkronisasi kita cocok dengan pekerjaan itu. Apresiasi kita menghargai setiap bulan apa ini ya. Mengasihi, berarti kita mengasihi diri kita sendiri juga bisa. Terus menikmati pasti, menikmati pekerjaan walaupun kerja lembur. Katakanlah maaf ya, misal gaji terlambat, kerjaannya banyak, di luar job desk, tapi kita menikmati sehingga bisa menjadi diri sendiri. Kuncinya di situ mesti. Agak ini ya, agak mirip sama passion gitu ya? Ya, karena spiritual itu luas. Bangkitnya rasa spiritual atau bangkitnya kebatinan, gampangannya demikian. Jadi batin yang kita merasakan ya. Dalam mencari pasangan juga sama. Jadi bisa kita terapkan dalam banyak hal. Oke, ini contoh. Diri sendiri. Misal kita cari pasangan intuisi. Oh, jodohku ketemu umur 40, ketemu umur 50 itu intuisi. Gitu ya. Ya, karena sejatinya sebenarnya kalau boleh dibilang itu kan zona manusia ataupun orang itu beda-beda. Nggak ada yang terlambat contohnya demikian. Sinkronisasi ketika ketemu pertama, kok klik. Gitu, apresiasi menghargai pasangannya atas kekurangan dan kelebihan. Mengasihi ya pasti, sudah dibahaskan. Menikmati prosesnya dari berkenalan, berpacaran, lamaran sampai menikah sampai berkeluarga. Diri sendiri, kita nyaman menjadi diri kita sendiri untuk dikasih oleh yang kita kasih gitu. Ini Mas Di sudah bisa menemukan diri sendiri. Sudah bisa menemukan passion ya. Tapi kalau saya boleh membandingkan
ada nih Om kajian tentang light worker atau pekerja cahaya. Dia tuh misal pengen ngajar ngajar teknologi di suku pedalaman, dia pengen banget, nggak tahu alasannya kenapa, tapi dia ingin melakukan itu. Apa ini termasuk yang masuk diri sendiri? Gitu, jadi terkadang kita dalam menilai orang, baik itu profesi, hobi, kegemaran, ataupun apa, itu karena menikmati dirinya sendiri, baik negatif ataupun positif. Dan itu nggak bisa nggak bisa dibandingkan dengan kerjaanmu kok nggak kayak yang itu yang ini ya. Termasuk keuangan dan macam-macam rezeki ya, karena semuanya tidak akan tertukar sebenarnya seperti itu. Oke, ini Mas D nyaman dengan itu. Mengalami, explore, menjelajah sendiri, menemukan sesuatu hal sendiri, gitu. Mengalami, karena sejatinya peristiwa itu menjadi guru kita, kejadian yang pernah terjadi itu adalah guru yang terbaik, Mas. Jadi pengalaman di sini, mengalami, menemukan, karena kan pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ibarat kata mengalami, misal baik positif ataupun negatif ya. Misal kita pernah mengalami kesulitan, kita bisa menemukan solusi, berarti kita next level dan seperti itu. Dan setelah kita sampai ke sini ini kan berarti hampir mencapai sebuah puncak. Ini Mas D sering banyak mengalami, sudah banyak makan garam, tapi tensinya aman Mas D? Aman. Oke, habis ini kemudian relaksasi, relax, tenang di sini. Atau kita mencari kesenangan, boleh dibilang demikian. Dalam semuanya ini kan pasti butuh energi yang besar, sehingga kita perlu relaksasi di sini. Jadi relax untuk ibarat kata kita kayak recharge gitu nggak sih? Iya, umum gitu. Yang kemudian adalah kesembilan itu mediumisasi. Nah, ini mediumisasi ini. Ya, mediumisasi selama ini kita sebutkan itu adalah memediumkan atau memediakan diri. Dan tanpa kita sadari, untuk orang-orang yang seperti ini itu sering sekali mediumisasi sebenarnya. Ya, dari sebentar, mediumisasi itu yang mungkin kita kenal, saya kenal, kesurupan, itu kan kayak kesurupan, ngomong, dan sebagainya. Ya, boleh dibilang juga menjadi media di sini. Media itu banyak, Mas. Bisa untuk sebagai penyambung lidah itu bisa, meneruskan pesan juga bisa, tetapi secara hardware-nya kita pinjamkan. Itu. Ya, misalkan kita membaca suatu buku terus kita tularkan ke orang itu juga menjadi mediumisasi secara luas. Karena sesuatu atau energi yang mau disampaikan itu mungkin butuh mulut, mata, dan telinga gitu ya. Kemudian mediumisasi misal contohnya Mas D menggambar. Kalau tidak salah nanti bisa disimak itu di video kami ya di Kisah Tanah Jawa, waktu mengunjungi salah satu pabrik gula yang ada di Cirebon waktu itu. Yang Mas D gambar tangannya nggak bisa berhenti, termasuk saya juga. Itu beberapa kali kayak gitu. Jadi memang ini akan saya jabarkan ya. Jadi ada mediumisasi itu ada yang full dan juga ada yang parsial. Yang full itu yang ini, yang bisa sampai ngomong, menyampaikan gitu-gitu. Iya, jadi full itu seluruh badan yang sering kita kenal selama ini. Tetapi selalu saya sarankan itu nggak boleh lebih dari 80%. Efeknya? Efeknya kalau 100% tuh nanti lost control. Itu. Jadi ini tentang mediumisasi sering saya diskusikan juga dengan Mbak Sarah. Itu. Bagaimana Mbak ini kalau mediumisasi, sehingga saya juga mendapatkan banyak pengalaman dari beliau juga bagaimana untuk ini, sehingga saya bisa mengcover dan juga mengkontrol diri saya sendiri ketika mediumisasi itu berlangsung. Parsial kayak Mas D tadi, jadi hanya tangan, gitu, atau hanya mulut ataupun gestur tubuh tertentu. Dual ini yang saya temukan baru, Mas. Jadi waktu kemarin saya diminta bantuan oleh Mbak Sarah di nelusur chapter 8, nanti bisa disimak ya, bisa disaksikan. Saya mencoba untuk dual mediumisasi. Dual itu? Jadi separuh ini, jadi saya komunikasi dua. Jadi seperti ini Mas, seperti dalam wayang kan bisa menerima banyak suara dan bahasa. Jadi ini saya pakai Mas kemarin. Dan nanti kita coba ya.
nanti dibantu Mas D. Saat kita penelusuran di salah satu itu, depan nanti saya pakai dual mediumisasi. Jadi mau membantu mungkin. Jadi saya ngobrol nanti dua suara, Mas. Suara saya asli ini saya bertanya sama sosoknya, sosoknya jawab dengan suaranya dia. Tapi dalam satu tubuh. Aku belum pernah lihat Om Ho kayak gitu. Nah, ini nanti bisa dilihat di Nelusur 8. Ya. Ya, salah satu contohnya dual mediumisasi. Nah, yang ditunggu-tunggu. Tapi boleh nggak Om? Oh iya. Saya tanya yang ini. Ini termasuk mediumisasi nggak sih? Jadi saya jarang cerita ke siapa-siapa sih, tapi kadang tahu-tahu dapat semacam file yang itu kalau itu ada di kepala, ketika itu diklik, double klik gitu, itu kita akan ngomong sampai selesai. Nanti kalau udah selesai berhenti sendiri. Itu apa? Masuk parsial. Gitu. Jadi parsial hanya tubuh-tubuh tertentu. Ini ada tadi yang di tangan, ada yang di mulut. Terus maaf ya, ini karena saya yakin sudah beberapa dewasa itu juga sering digunakan untuk bagian-bagian tubuh tertentu juga bisa. Gitu. Terus ini yang sebenarnya baru gitu. Jadi satu individu dia memerankan dua tokoh, dirinya sendiri dan medianya yang masuk untuk dipinjamkan seperti itu. Nah, ini netralisasi, Mas. Ini macam-macam cara. Yang paling lazim adalah mandi. Kalau kita lihat netralisasi itu memang ada 3 unsur nih, Mas D. Itu apa, Mas D? Air, tanah, 3 udara. Jelas, ini semua orang sebenarnya tidak akan terlepas kesehariannya dari 3 unsur utama ini. Selain itu, juga digunakan untuk media-media metafisika tertentu. Misal untuk pelet dan santet, doakan dan santet. Kita ambil dari air dulu. Ini nanti teman-teman semuanya bisa disimak. Jadi lebih cocoknya di mana, gitu. Ketika kita merasa capek ya, ini tidak berkaitan dengan melihat hantu atau metafisika, tidak, tapi semua hal. Bisa percintaan, bisa studi, kemudian usaha atau pekerjaan, itu seperti ini. Jadi spiritual itu batin, kebatinan gitu ya. Air, jadi siapapun yang misal merasa, wah saya kok sudah capek dengan apapun itu, kemudian hanya minum seteguk air kok recharge, kemudian mandi, kalau yang muslim berwudu. Maka unsur yang paling tepat untuk netralisasi dan untuk recharge energi adalah air. Kemudian tanah. Tanah ini kita bisa melihatnya itu dari bermacam-macam hal. Bisa unsur-unsur lantai, logam, itu masuk tanah. Grounding gitu ya? Dan juga tanahnya itu sendiri, pasir dan macam-macam. Kalau makan hasil-hasil tanah, hasil bumi, ya, kacang tanah, ketela gitu? Itu tidak langsung, Mas. Nggak langsung? Ya, itu turunan sebenarnya. Jadi kalau air jelas ya, ini untuk mandi, minum itu jelas ya, membasuh muka dan macam-macam. Ini bisa kita ambil beberapa contoh. Misal memang tanahnya, iya. Ini saya tulis kecil untuk biar lebih ini nanti. Logam itu contohnya. Dan satu tadi misal ubin. Ini contoh ya. Batu lah ya. Batu ya, atau batu boleh. Ini saya tambahkan, saya lupa, gemericik suara air itu juga bisa. Instrumen. Ini harus gemericik suara air asli atau kita misal di playlist kita ada ini sama aja atau beda? Beda, Mas. Oh, beda. Harus asli. Ini salah satu contohnya akuarium itu juga bisa masuk untuk kolam gitu ya. Untuk ini tidak tersentuh juga bisa. Tidak harus tersentuh. Tanah. Ya jelas, misal tanah atau pasir, kita ke pantai misalkan, kita duduk di tanah, merasakan itu gitu, Mas. Kemudian kita kayak ngebuang detok gitu ya? Iya, karena setiap orang kan basically dia punya energi magnetik atau magnet dalam tubuh seseorang. Energi yang itu yang harus dilepas. Jadi seperti prinsip dalam penangkal petir. Jadi ketika ada ledakan, ada kilatan listrik, langsung kena logam, langsung dia dibuang netral. Jadi tubuh kita menjadi perantara. Biar nggak konslet ya? Ya, karena kalau ada arusnya CDC ya, bolak-balik itu kan jadinya konslet di situ. Jadi harus satu arah untuk arusnya gitu. Logis ya? Ini memang fisika. Ya, jadi ini ada matematika, ada fisika, ada metafisika. Gitu. Kemudian logam, Mas.
logam ini bisa kita bilang apa yang melekat di tubuh kita untuk netralisir. Mas D kan pakai kalung itu, ini ada bandulnya. Ini ada orgonet kecil, memang ini Om. Iya. Partikel penyusunnya salah satunya adalah serpihan logam sama batu kristal. Iya. Ini sebenarnya efeknya apa sih? Atau ternyata cuma sugesti aja kayak gitu? Iya, iya. Itu sebenarnya jelas ada efeknya gitu ya. Karena kalau waktu dulu saya pernah belajar ilmu kimia, Mas. Terutama di kimia anorganik atau kimia unsur, di situ memang dijelaskan ada beberapa logam seperti aurum, itu emas, argentum, perak gitu. Jadi kita ambil contoh ya. Ini memang ada AU, kemudian ada Ag, ada titanium Ti. Itu memang semua unsur yang ada di sini itu memiliki molekul dan juga energi yang berbeda-beda. Dan itu juga bisa berpengaruh ke tubuh seseorang gitu. Dan contohnya misal emas. Jelas emas ini memang ada satu zat yang dia bisa masuk ke tubuh. Kulit ya. Kalau kita lihat ada beberapa gelang kesehatan, germanium contohnya. Kemudian argentum ini perak, Ti, kemudian titanium, kemudian ada turunannya misalkan dia platinum misal. Platinum misal itu ada. Dan lain-lain, bahkan logam-logam yang lain itu juga bisa, Mas. Itu. Sehingga itu kan ketika menempel ke kulit kita masuk pori-pori bisa menstimulan. Ya pertama boleh dibilang indeksnya 75% adalah pengaruh logamnya itu untuk peredaran darah contohnya. Misal tadi germanium gitu ya, itu bisa melancarkan peredaran darah. Ketika kita itu peredaran darah kita oke, maka suplai darah ke otak yang membawa O2 atau oksigen itu bisa maksimal sehingga otak bisa jernih dalam berpikir. Jadi sifatnya kayak booster gitu ya? Ya, jadi kan ini misal ini unsurnya 2+ atau berapa itu misal tambah O2 apa itu nanti ketemu Mas ada reaksi-reaksi kimia karena ini juga sedikit itu berkaitan dengan biokimia. Jadi ada kimia-kimia dalam tubuh. Itu contohnya seperti ini. Terus tadi ketika kita mengambil itu dulu bisa jadi sugesti yang positif. Jadi seperti Mas D ya, saya juga pakai Mas misal ini itu emas putih. Oh gitu. Ya. Ini nggak ada emasnya ya? Ini emas putih itu berbeda, kalau laki-laki kan memang nggak boleh pakai aurum ataupun emas karena emas kuning gampangannya. Karena nanti ketika masuk nanti bisa mempengaruhi sel reproduksi contohnya. Sementara kalau perempuan boleh pakai nggak apa-apa. Karena ketika itu masuk ada siklus bulanan sehingga terbawa keluar. Nah, dalam agama Islam juga tidak disarankan demikian sehingga emas putih itu adalah platinum, itu nggak apa-apa dipakai. Alternatifnya ya? Alternatif, karena tujuannya untuk membatasi ini Mas kalau saya pribadi. Untuk Mas D, untuk ini bedanya. Karena saya mediumisasi dengan logam, maka aman gitu kasarannya. Kalau saya pakai cincin, nanti tidak salah sangka. Gitu. Makanya saya pilih pakai kalung aja gitu. Nanti kalau pakai sini disangkanya tunangan. Nanti kalau motifnya tengkorak. Nah gitu. Ya, makanya atau dikasih nama siapa ini? Belum ketemu nama satunya. Oke, ini ubin tuh hampir sama. Jadi ini bisa dipakai untuk rebahan. Jadi kita membuangnya. Lantas yang ketiga adalah udara. Udara jelas ya, kita hirup. Kemudian yang suka ke gunung. Nah, itu sangat cocok dengan unsur udara. Iya. Itu. Dan ini juga semuanya bisa berpengaruh ketika hujan turun, Mas. Hujan? Iya. Apalagi mencium bau tanah. Nah, apa namanya? Petrikor. Ya, itu memang ada penelitiannya ya. Anak senja sambil nulis puisi ya nanti ya. Nah, ini ketika netralisasi semuanya akan jalan karena ada suara air, suara tanah apa Mas tadi bau tanah. Ya, bau tanah yang dibawa oleh udara. Jadi ini karunia Tuhan yang Maha Kuasa untuk mericas kita. Mantap hujan. Ya. Jadi dari semuanya ini bisa disimpulkan adalah hujan. Ini memang membawa satu berkah luar biasa. Jadi hujan enggak? Tapi nggak ada pasangannya nanti kayak gitu. Iya. Ini kalau yang tadi sinkronisasinya nggak dapat, intusinya ya dapat, berharap hujan turun Mas D. Kenapa? Karena ketika hujan turun itu
yang hujan turun yang membasahi muka dan pipi itu bisa menyamarkan air mata yang keluar. Wah. ini kuliah apa ya ini? Biar nggak ngantuk itu ya maksudnya. Desainnya just banget ya. Air itu memiliki satu keajaiban. Jadi ketika didoakan itu sudutnya itu bisa membesar atau mengecil, sehingga di sini bisa menyimpan beberapa muatan-muatan ataupun memori-memori dari doa tersebut. Secara penelitian terjembatani ya antara metafisika sama ilmu pengetahuan. Iya, pasti, karena sejatinya sang pemilik alam semesta pasti ada kaitannya semuanya. Ya. Jadi kadang ada yang tanya, loh mau dari teknik kok ke sejarah, hubungannya apa? Kalau saya bilang ada hubungannya, karena dalam mengerjakan bidang teknik sekarang pasti perlu dengan kajian sejarah dari masa lampau. Oke. Masih menjadi misteri, kita hitung di pertemuan berikutnya, dan kita akan membahas pembagian spiritual awakening yang ketiga. Oke, teman-teman Javanika semuanya, mungkin penjelasan dari Om Ho tadi sedikit memberikan pencerahan, tapi sekaligus memberikan rasa penasaran yang lebih banyak, gitu ya Om? Ya. Dan kita tetap mengajak teman-teman semua buat mensupport channel Kisah Tanah Jawa dan program-program turunannya di Jogja Digital Network. Kalau mau ngikutin terus tanpa ketinggalan, gimana caranya Om? Subscribe dan nyalakan lonceng. Jangan lupa berikan like, dan kalau memang video ini berfaedah, bermanfaat, bisa share seperti itu. Nanti kalau banyak yang nonton, trending, subscribernya naik, kita akan ada perjalanan ke mana? Barat, timur, utara? Ke barat. Wah, mantap. Ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan minggu depan masih di kelas metafisika. Kita pamitan Om? Iya, jangan lupa tugasnya ya tadi untuk mensurvei diri sendiri, karena untuk kita menghitungkan indeksnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak ya, dan sudah mengikuti kelas kami, kelas online bersama Pak dosen kali ini. Terima kasih Mas D ya. Ya, Pak dosen dan mahasiswa baru. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu.